Air sungai mengalir deras, tetapi air yang mengalir itu tampak tidak jernih alias kotor. Fenomena air sungai yang tiba-tiba berubah warna menjadi merah pekat dan keruh ini terjadi setelah hujan lebat. Perubahan ini bukanlah kebetulan, melainkan hasil dari interaksi kompleks antara curah hujan yang intens dan kondisi lingkungan di sekitar daerah aliran sungai. Faktor-faktor utama yang berkontribusi terhadap perubahan warna dan kekeruhan air sungai pasca hujan lebat antara lain erosi tanah atau sedimentasi. Ini adalah faktor paling dominan. Hujan lebat memiliki kekuatan untuk mengikis lapisan tanah, erosi, terutama di area yang tidak terlindungi oleh vegetasi, seperti lahan pertanian, area konstruksi, atau hutan yang gundul. Penyebab kemerahan, air hujan membawa partikel-partikel tanah yang sebagian besar terdiri dari lumpur, lempung, dan mineral. Warna merah pada air sungai seringkali berasal dari tingginya kandungan oksida besi, seperti hematit, dan mineral lempung yang memang berwarna kemerahan atau coklat di dalam struktur tanah. Penyebab kekotoran, kekeruhan intensitas hujan yang tinggi meningkatkan daya angkut air, yang kemudian membawa sejumlah besar material terlarut dan tersuspensi ini ke anak sungai dan sungai utama, menyebabkan peningkatan drastis pada tingkat kekeruhan, kandungan padatan tersuspensi. Penggunaan lahan yang tidak lestari memperburuk erosi dan mempercepat aliran permukaan, yang pada akhirnya memengaruhi kualitas air sungai. Penebangan hutan, deforestasi pohon dan akar berfungsi menahan tanah. Ketika hutan ditebang, tanah menjadi rentan terhadap erosi, dan sejumlah besar sedimen dengan cepat terbawa ke sungai. Lahan pertanian dan perkebunan, kegiatan pengolahan tanah, membajak pada lahan miring, ditambah dengan minimnya praktik konservasi tanah, membuat tanah mudah hanyut. Selain itu, pestisida, herbisida, dan pupuk yang mengandung zat kimia juga dapat terbawa, menambah tingkat polusi. Area konstruksi, lokasi pembangunan yang terbuka sering menjadi sumber utama sedimen, di mana tanah galian atau urukan mudah tersapu oleh air hujan. Hujan lebat tidak hanya membawa sedimen alami, tetapi juga menyapu polutan yang menumpuk di permukaan tanah. Limbah permukiman, air limpasan akan membawa serta sampah, kotoran, minyak, dan limbah domestik lainnya yang mungkin tersumbat di saluran air atau menumpuk di jalanan. Limbah industri. Jika terdapat industri di sekitar gas,
Hujan deras dapat memicu limpasan air yang membawa sisa-sisa atau tumpahan bahan kimia, termasuk zat pewarna atau zat besi dari proses industri, yang dapat berkontribusi pada perubahan warna sungai menjadi lebih kotor atau berwarna merah. Sedimen dari saluran drainase. Hujan lebat membersihkan kotoran dan lumpur yang mengendap di saluran drainase kota, yang kemudian bermuara ke sungai, meningkatkan kekeruhan dan membawa material organik. Perubahan warna dan kekeruhan ini tidak hanya merusak estetika, tetapi juga menimbulkan masalah lingkungan yang serius. Sedimen yang berlebihan dapat merusak ekosistem akuatik, misalnya menutupi insang ikan atau menghalangi penetrasi cahaya untuk fotosintesis tumbuhan air, dan mengganggu operasional instalasi air bersih karena membutuhkan proses penyaringan yang lebih intensif. Konservasi tanah menerapkan teknik konservasi seperti trasering, penanaman vegetasi penutup, tanam tumpang sari, dan pembangunan dam penahan sedimen, penghijauan das, rebusasi dan penanaman pohon kembali di sepanjang bantaran sungai untuk memperkuat struktur tanah. Pengelolaan limbah, peningkatan sistem drainase dan pengolahan limbah yang efektif agar tidak langsung dibuang ke sungai. Regulasi tata ruang, penegakan peraturan mengenai pengendalian erosi, terutama pada proyek konstruksi dan aktivitas pertambangan. Secara keseluruhan, warna merah kotor pada air sungai sehabis hujan lebat adalah alarm yang menunjukkan adanya erosi tinggi dan limpasan polutan di daerah hulu. Menjaga kualitas das adalah kunci untuk memastikan air sungai tetap jernih.